Baik, kita mulai Bapak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Waalaikumsalam nahmaduhu wa warahmatullahi. nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak sekalian, rahimani rahimakumullah. Kaifa halukum jami'an? Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga Alhamdulillah. kita semuanya senantiasa berada di atas limpahan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan di atas jalannya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak sekalian, rahmani rahimakumullah. Eh, Sekarang kita berada di bulan Sya'ban ya Bu ya. Dan ini menandakan bahwasanya kita akan segera menyongsong kedatangan bulan Ramadan. Nah, tentunya kita harus memiliki dasar, memiliki bekal ilmu untuk menyongsong tamu agung tersebut agar ibadah kita itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita mengawali ibadah kita dengan ilmu, ya, sebagaimana kita pelajari di pembahasan akidah, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bahwasanya ilmu itu mendahului perkataan dan perbuatan atau amalan. Ya, dan juga pentingnya ilmu tentang puasa ini ya tentunya akan menjaga kita dari kekeliruan, ya, dari kesalahan-kesalahan dan hal-hal yang bisa merusak atau bahkan menghalangi kita dari kebaikan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala pada bulan tersebut. Baik. Jadi sekarang ini merupakan edisi khusus ya seperti tahun-tahun sebelumnya di mana kita menjelang Ramadan itu membahas kitab apa namanya pembahasan khusus Ramadan ya. Dan sekarang kita mulai di awal Sya'ban, alhamdulillah. Baik, adapun referensi yang kita gunakan saat ini adalah buku atau kitab Bulughul Maram. Ya, ini kitab fikih ya yang monumental yang banyak dirujukan di seluruh dunia tentang masalah fikih. Ya, kitab ini lebih besar ya dan lebih banyak hadisnya dibanding buku Umdatul Ahkam yang kita pelajari ya, dalam bab fikih ini. Ya, karena di buku Umdatul Ahkam tersebut hanya beberapa hadis saja yang dirangkum atau yang dikumpulkan, yaitu khusus Bukhari dan Muslim. Adapun di kitab Bulughul Maram ini banyak ya. Jadi kita lebih luas wawasan kita tentang keislaman ya, tentang hukum-hukum Islam, khususnya masalah puasa. Baik. Ya, di buku atau kitab syarah Bulughul Maram yaitu Minhatul Alam yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, beliau masih hidup. Alhamdulillah, ini karya beliau mensyarah hadis yang saya share di grup kemarin ya. Beberapa hadis yang akan kita pelajari hari ini cuma 2 hadis ya. Baik. Kitab Usyam bab puasa atau kitab yang menjelaskan puasa. Asyamu lughatan al-imsak. Puasa itu secara bahasa artinya menahan. Ya, menahan. Seperti seseorang mengatakan atau Abu Ubaidah mengatakan yuqalu likulli mumsikin an syai'in min ta'amin aw kalamin aw an a'radin nasi wa 'aibihim fa huwa sha'im. Setiap orang yang menahan diri dari makan, ya, mogok makan, mogok bicara atau tidak membicarakan apa namanya kehormatan orang lain ya atau membicarakan kejelekan orang lain, maka dia itu sebenarnya berpuasa, artinya berpuasa menahan diri gitu ya secara bahasa gitu. Sebagaimana juga dalam ayat ya Allah menggunakan kata saum atau puasa dalam suatu ungkapan yang diucapkan oleh Maryam ya, Maryam ibni
ibunya Nabi Isa alaihissalam ya. Faquli a'udzubillahi minasyaitonir rajim faquli inni nadzartu lirrahmani shauma. Allah katakan kepada Maryam, maka katakanlah olehmu bahwasanya aku ini nazar untuk Allah agar berpuasa. Maksudnya di sini berpuasa bukan berpuasa menahan diri dari makanan minum, tapi berpuasa dari berbicara atau berkomentar terhadap ucapan orang-orang yang tidak senang terhadap keberadaan beliau yang melahirkan anak tanpa bapak. Artinya sumtan, diam. Ya. Jadi Maryam ketika melahirkan, ya, ketika setelah melahirkan Nabi Isa alaihissalam, itu kan dituduh ya oleh orang Yahudi telah berbuat nista, gitu kan. Nah, bagaimana sikap murid Maryam ketika itu? Beliau hanya puasa dalam artian tidak no comment, tidak komentar apapun ucapan orang terhadap dirinya, seperti itu. Cukuplah anaknya menjawab ketika itu ya. Nabi Isa sendiri yang menjelaskan kepada orang yang berpandangan miring atau yang menuduh beliau sebagai anak yang tidak benar, gitu ya. Baik, jadi itu secara bahasa artinya menahan ya. Baik, ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan di sini secara syar'i. Secara syar'i, puasa itu artinya al-imsaku biniyatin 'anil muftirat min syakhsin makhsusin wa fi waqtin makhsusin. Menahan diri dengan niat dari hal-hal yang membatalkan, atau bisa juga dibalik ya. Menahan diri dari segala hal yang membatalkannya dengan niat, ada disertai niat untuk apa? Ya, untuk berpuasa ya, untuk beribadah. Min syakhsin makhsusin, dari orang tertentu, fi waqtin makhsusin, pada waktu tertentu. Ini definisi puasa ya, yang universal ya. Makna puasa di sini lebih tepat ya. Maka di sini ada penjelasan dari masing-masing definisi ini. Faqauluna, perkataan kami, al-imsaku bin niyah fihi bayanun anna siyama la budda min an-niyah ya. Dalam ungkapan atau definisi penggalan kata ya, atau penggalan kalimat dari definisi tadi, menahan diri dengan niat. Ini menjelaskan bahwasanya puasa itu harus punya niat. Kalau sekedar ya menahan diri tanpa niat, misalnya apa ibu-ibu sekalian, misalnya orang diet ya, orang diet itu kan menahan diri juga kan, enggak makan. Tapi dia tidak bisa dikatakan puasa secara syar'i. Ya hanya sekedar menahan diri saja, tujuannya bukan untuk puasa, tapi hanya untuk diet, gitu kan ya. Jadi ini membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah. Kemudian anil muftirat, maksudnya adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Dia adalah memakan, minum, berhubungan intim ya. Wa hadhihi muttafaq 'alaiha, ini sepakat para ulama tentang pembatalannya ya, tentang hal-hal yang termasuk membatalkan secara umum ya. Wa ma'ada fa fihi khilaf. Adapun selain itu banyak khilaf para ulama. Ya, banyak khilaf. Banyak perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Kemudian min syakhsin makhsusin, maksudnya adalah dari huwa muslim al-mukallaf, dari seseorang yang khusus, di sini orang tertentu, muslim yang sudah mendapatkan beban syariat, bukan anak-anak ya, juga bukan orang gila, gitu kan. Jadi dia mukallaf itu muslim yang memang dibebankan syariat, dibebankan untuk menyemban ibadah tersebut. Nah, mereka adalah muslim yang balik, berakal, ya kan. Kemudian di sini termasuk di sini wanita, namun wanita ghairu haid wala nifasa, dan wanita tersebut bukanlah dalam keadaan haid dan juga bukan dalam keadaan nifas. Nah, itu maksudnya orang tertentu. Jadi enggak semua orang, gitu kan. Nah, itu maksudnya. Kemudian wa qauluna fi waqtin makhsus.
pada waktu tertentu, maksudnya adalah min tulu'il fajri ats-tsani ila ghurubisy syamsi. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu dia maksud atau penjelasan definisi puasa secara syariat atau secara istilah. Ya, Pak. Sampai sini paham Ibu ya? Kita lanjut. Sekarang kapan disyariatkannya puasa Ramadan itu? Jadi disyariatkan pada tahun 2 Hijriah. Pada tahun 2 Hijriah berarti ketika Nabi telah hijrah ke Madinah dan tinggal di sana pada tahun kedua, maka ketika itulah disyariatkannya puasa Ramadan. Ya. Bahkan fardhu siyam tadrijan atau tadrijian, dan sebelumnya dan awal-awal diwajibkannya puasa Ramadan itu berbeda dengan puasa kita sekarang. Artinya apa? Puasa Ramadan itu diwajibkan secara bertahap, ya. Di mana Allah wajibkan berpuasa itu pada awalnya boleh memilih Ibu-ibu, ya. Boleh memilih antara dia puasa atau bayar memberikan makanan setiap hari itu kepada orang miskin, ya, 1 porsi, ya. Namun lebih diutamakan puasa, ya. Dengan catatan utama puasa lebih diutamakan sebagaimana firman Allah, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum. Maka barang siapa yang tatawwu, artinya dia sukarela melaksanakan memberikan makan, ya, itu baik baginya. Nah, dia melakukan puasa, memberikan makanan kepada orang miskin itu lebih baik baginya, namun wa tasumu khairul lakum, namun dengan catatan puasa itu lebih diutamakan. Nah, jadi di sini Allah mewajibkan puasa fi haqqil marid wal musafir, bagi orang yang sehat, ya, bukan dalam keadaan sakit atau bukan dalam keadaan safar, ya, dan atau mereka yang boleh mengqadha puasanya, ya, karena uzur. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya puasa itu awal mulanya diwajibkan dengan pilihan, boleh puasa, boleh membayar memberi makanan sebagai ganti puasa tersebut, namun dengan catatan puasa itu lebih diutamakan. Ini awal mulanya pensyariatan, ya, puasa tersebut. Sampai akhirnya sekarang, ya, diwajibkan tanpa ada pilihan, ya, harus berpuasa, ya, tanpa ada pilihan memberi makan dan sebagainya, begitu. Baik. Kemudian Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, wa lis-shaumi fawaid 'azimah hukmun katsirah. Puasa memiliki faedah yang agung dan memiliki hukum yang banyak, ya. Yang pertama, an-siyama min akbaril auni 'ala taqwallah, li'anna lahu ta'tsiran 'ajiban fi hifdzil jawarih adh-dhahirah wal quwa al-batinah. Puasanya puasa itu termasuk faktor yang paling utama dalam membantu seseorang itu agar bertakwa kepada Allah. Karena puasa tersebut memiliki pengaruh yang sangat menakjubkan dalam menjaga anggota badan kita, ya, dan menjaga kekuatan kebatinan kita, ya, hati kita itu dengan puasa. Ya, dengan puasa itu lebih besar membuat seseorang itu menjadi bertakwa, ya, nafsunya lebih terkontrol dan sebagainya, ya. Sehingga dengan adanya puasa seorang itu bisa meraih ketakwaan. Itulah dia ayat yang populer, ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya, outputnya, ya, hasil akhir dari ibadah ini, puasa ini adalah agar kita lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Ibu, at-ta'abbud lillahi tabaraka wa ta'ala bi tarki syahawati nafsi wa ma'lufatihi atau ma'lufatiha. Wa fi hadha yatajalla sidqu mahabbatil 'abdi li rabbih wa ta'dhimihi lahu. Wa iltimasu ridwanihi haitsu qaddama ma yuhibbuhu Allah wa yardah 'ala ma tashtahihi nafsuhu wa hawahu. Yang kedua, hikmah puasa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan syahwat, ya, dengan meninggalkan hawa nafsu. Dan dalam hal ini akan jelas, akan terlihat, ya, kejujuran seseorang itu cinta kepada Allah dan keagungannya, pengagungannya terhadap Allah itu akan jelas, akan terlihat ketika seseorang yang berpuasa dengan ikhlas, ya, di mana dia mendahulukan keridhaan Allah daripada, ya, kemauan hawa nafsunya, gitu ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, somu tarbiyatun lil iradah wa jihadun lin nafsi wa ta'widun 'ala sabr wa tahammul fiha fima ya'udu 'alaiha bin nafa'. Yang ketiga, manfaat puasa itu adalah sebagai sarana untuk mendidik, ya, keinginan kita, ya, ego kita, dan juga mendidik agar jiwa kita ini bermujahadah, bersungguh-sungguh, ya, dalam beribadah kepada Allah, ya, dalam membiasakan diri untuk bersabar, ya, dan menanggung, ya, dan menanggung apa yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kemudian yang keempat, fi shaumi fawaid sihhah atau sihhiyah azimah. فهو يطهر البدن من الأخلاق الرديئة ويكسبه صحة وقوة وذلك بترتيب أوقات الواجبات وإراحة جهاز الهضم مدة معينة كما شهد بذلك الأطباء المختصون فعالجوا. Ustaz Hendra hilang suara. Ya, ini nggak tahu apa faktornya, apa kayaknya Oke. sinyal. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang keempat, manfaat puasa itu adalah puasa ditinjau dari sisi kesehatan, yaitu di mana puasa itu kan bisa, ya, memberikan apa namanya, kesehatan kepada kita, dan ini banyak disaksikan atau diberikan testimoni atau penelitian oleh para dokter bahwasanya puasa itu juga mengandung manfaat jasmaniah, yaitu dengan apa, dia akan memberikan kesehatan, ya, kepada orang yang berpuasa. Walaupun tujuan kita bukan untuk mencari sehat-sehatnya, karena, ya, hikmah itu adalah unsur kedua, ya, apa namanya, ya, kepentingan yang kedua bagi kita. Yang pertama, puasa itu adalah ibadah, ya. Tuntutan pertama, ya, itu adalah ibadah. Yang kedua, hikmah, ya kan. Kalau memang kita tahu hikmahnya maka alhamdulillah, tapi kalau tidak tahu, tidak dipaksakan kita mencari-cari segala hikmah dari ibadah, ya, karena ibadah itu ada kalanya yang sudah baku dan sudah paten, ya, tidak bisa diganggu gugat, seperti jumlah rakaat, jumlah puasa itu berapa, gitu kan, dalam setahun puasa wajib berapa, gitu kan. Ini sudah menjadi kaidah khusus, menjadi hak paten Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dicari-cari hikmahnya. Nah, namun di satu sisi ketika ada hikmahnya, seperti kita ketahui bahwasanya puasa memiliki hikmah kesehatan, maka kita, ya, kita yakini hal itu adanya, ya, betul adanya, tentang adanya hikmah dari sisi kesehatan. Baik. Kemudian sekalian, di samping hikmah yang tadi, ya, terdapat dalam puasa tersebut pahala yang besar, ya, di mana banyak dalil yang menjelaskan hal itu.
Wa qad sabata fi siyami Ramadan fadail azimah, dan telah valid bahwasanya dalam puasa tersebut terdapat keutamaan yang besar, ya, dalat 'alaiha an-nusus as-sahihah, telah dijelaskan oleh dalil-dalil yang sahih, wa fihi min jazilil ajr wa 'azimu tsawab, dalam puasa tersebut terdapat pahala yang berlimpah, ya, ganjaran yang besar. Ma law tasawwarathu nafsu sha'imah la tarat farahan wa tamannat an takuna sanah kullaha Ramadan. Sehingga kalau seandainya jiwanya itu betul-betul hidup, ya, dalam menghadapi Ramadan, maka dia pasti akan berangan-angan agar puasa Ramadan itu terus berlanjut dalam 1 tahun itu. Ya. Walihadhihi hikmah atau hikam wa ghairuha faradallahu ta'ala as-shaum ala jami'il umam. Ya, atas dasar hikmah-hikmah yang ada, maka Allah wajibkan puasa Ramadan itu kepada seluruh umat manusia, dan seluruh kaum muslimin, mulai dari awal sampai akhir. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya puasa ini sudah ada, ya, sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada syariat puasa, namun berbeda tata caranya, berbeda kaifiatnya dari satu umat ke umat lain, dari satu rasul ke rasul, umat rasul tertentu dan rasul yang lainnya itu berbeda, ya, berbeda-beda. Jadi direvisi, ya, tata cara puasanya itu direvisi dari masa ke masa, ya. Dan sekarang merupakan masa terakhir, masa umat Nabi Muhammad, maka tidak ada lagi revisi setelah itu. Ya, wa khatamul anbiya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutupnya para nabi, sehingga tidak ada lagi revisi, ya, dalam hal syariat ini, ya. Gitu ya. Jadi saking besarnya hikmah dalam puasa, maka diwajibkan untuk puasa itu kepada seluruh umat manusia. Baik, kemudian lakin la tahsulu hadhil fawaid illa liman shoma siyaman kamilan an kulli ma haramallah. Akan tetapi tidak fawaid ini, manfaat ini, hikmah-hikmah ini tidak bisa didapatkan. Manfaat ini tidak bisa didapatkan kecuali bagi orang yang puasanya sempurna, ya, dari hal-hal yang membatalkan puasa, ya, dia menjaga dirinya, menjaga puasanya dari hal-hal yang bisa merusak, ya, dari hal-hal yang haram, di mana dia puasa dari makan dan minum dan juga berhubungan intim pada siang hari. Kemudian juga dia puasa menahan diri dari mendengar hal-hal yang diharamkan, melihat yang diharamkan, berbicara hal yang haram, ya, berusaha atau beramal atau mencari penghidupan, ya, dengan hal yang haram dijauhi, dan juga menjaga waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang bermanfaat pada bulan Ramadan tersebut dalam ketaatan. Nah, dan inilah dia yang bisa memberikan manfaat kepada orang yang berpuasa tersebut. Ya, adapun orang yang berpuasa tanpa menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan, maka tidaklah dia dapatkan kecuali al-ja' wal atas, ya, sebagaimana, ya, dalam redaksi atau secara makna dari hadis Rasulullah SAW, bahwasanya kebanyakan manusia yang puasa itu hanya mendapatkan al-ju', rasa lapar, dan atas, ya, rasa dahaga saja, ya. Jadi kebanyakan manusia tidak memperhatikan hal ini, ya, sehingga banyak di antara mereka puasa itu hanya sekedar tradisi saja, yang menghilangkan atau sekedar hanya melepaskan kewajiban, tidak mendapatkan pahala sama sekali. Alhamdulillah. Ya, maka dari ini kita perlu berhati-hati dan sampai kita termasuk orang yang seperti itu. Baik, Ibu sekalian rahmani rahmakumullah, kita lanjutkan. Kita mulai sekarang masuk hadis yang pertama dari bab ini, yaitu tentang larangan berpuasa
sehari atau 2 hari menjelang Ramadan. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqaddamu Ramadhana bisawmi yawmin wala yawmain illa rajulan kana yasumu sauman falyasumhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian itu mendahului bulan Ramadan dengan melaksanakan puasa sehari atau 2 hari. Kecuali kalau seseorang yang memang biasa berpuasa, ya, punya kebiasaan puasa sunnah, maka hendaklah dia terus berpuasa. Ya. Kita lihat di sini faedah atau pelajaran yang bisa diambil. Al-haditsu dalilun 'ala an-nahyi 'anis siyami qabla thubuti dukhuli Ramadan bi ay yasuma shauman aw yawmaini bi qasdil ihtiyat li Ramadan aw bi qasdi tatawwu'. Hadis ini menjelaskan tentang larangan berpuasa sebelum ditetapkannya awal Ramadan atau masuknya bulan Ramadan, dengan berpuasa sehari atau 2 hari dengan maksud apa? Ihtiyat, untuk berhati-hati, jangan-jangan puasa udah masuk gitu kan. Ya, atau tujuannya hanya sekedar ya puasa sunnah, namun dia nggak punya kebiasaan puasa sunnah, tiba-tiba dia puasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, tujuannya puasa mutlak ya, puasa sunnah aja gitu kan, tanpa ada faktor lain, bukan faktor mengganti atau bukan faktor puasa Senin Kamis, tidak, tapi hanya sekedar puasa aja begitu, maka ini dilarang ya. Wa hadzal nahyu mahmulun 'ala tahrim. Larangan ini digiring menjadi hukum haram. Artinya larangan di sini kan Nabi mengatakan la taqaddam, bukan itu larangan. Hukum asal di larangan itu adalah haram ya. Al aslu fi nahi at-tahrim. Itu kaidah fikih, usul fikih. Bahwasanya hukum asal dari perintah larangan dari Nabi itu hukumnya haram. Sampai ada dalil yang memalingkan dia menjadi sunnah gitu kan, menjadi apa? Menjadi boleh atau menjadi makruh. Maaf. Menjadi hal yang dilarang namun tidak berdosa. Gitu. Nah, di sini larangan di sini larangan haram ya. Larangan dalam artian haram. Ini pendapat yang kuat. Ya. Kemudian wa istasna min dzalika man kana lahu 'adatun bisawmi yawmin muayyan. Dikecualikan di sini adalah orang yang memiliki kebiasaan berpuasa satu hari atau di puasa tertentu, seperti puasa Senin Kamis ya, atau puasa satu hari puasa kemudian berbuka satu hari, artinya puasa Daud ya. Kemudian fayusadifu dzalika qabla Ramadan. Kemudian bertepatan dia ketika terus rutinitas berpuasa sunnah itu. Nah, bertepatan di akhir bulan Sya'ban itu tanggal 29 30 ya, bertepatan dia puasa Senin Kamis atau puasa Daudnya itu bertepatan dengan 2 hari atau sehari bulan Ramadan. Maka ini ini dibolehkan, tidak masalah. Ya. Atau bisa juga atau boleh juga kalau dia berpuasa wajib. Ya, dia puasa wajib seperti puasa nazar. Nah, dia puasa nazar mungkin pernah bernazar ya. Nah, kalau saya sembuh dari penyakit corona ini, saya akan bernazar nanti akan puasa 3 hari misalnya atau 2 hari atau 1 hari minimal. Nah, dia belum sempat membayar hutang ya, atau nazar itu. Nah, dia bisanya ketika 2 hari atau sehari sebelum Ramadan, maka boleh dia lakukan puasa nazar tersebut karena hukumnya wajib. Atau puasa kafarah, mungkin dia bersumpah, sumpah palsu, akhirnya dia
harus membayar kafarat sumpah, yaitu dengan puasa. Ya, dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah enggak melakukan perbuatan ini dan itu. Ya, dia tahu kalau itu adalah suatu dia enggak jujur, hanya sekedar bersumpah saja. Maka dia harus membayar kafarat sumpah dengan puasa. Nah, kalau dia puasa kafarat ketika akhir Sya'ban itu dibolehkan. Ya. Atau memang qada Ramadan yang telah lewat. Nah, ini juga dibolehkan. Ya, mengqada puasa Ramadan yang telah lewat tahun sebelumnya dan dia belum bisa mengganti kecuali ketika di akhir bulan atau pada bulan Sya'ban. Ya, ini sebagaimana yang terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau karena kesibukan, ya, karena melayani Nabi, ya, ketika beliau tidak bisa puasa ketika bulan Ramadan, maka beliau mengganti. Namun ya beliau bisa menggantinya di bulan Sya'ban dan keseringannya di bulan Sya'ban. Maka ini dibolehkan menunda pembayaran atau penggantian pengqadaan puasa Ramadan tersebut sampai di akhir bulan Sya'ban gitu ya. Maka ini semuanya hukumnya dibolehkan. Baik. Kemudian di antara ulama yang menjelaskan tentang kenapa ada larangan ini, ya, mereka mengatakan hikmah dari larangan ini adalah ada di antara mereka mengatakan tamyizu fara'idil ibadat an nawafiliha. Sebagai pembeda ibadah tersebut wajib atau ibadah sunnah. Ya. Sehingga jangan sampai terjadi kerancuan, ya, ketidakjelasan dia berpuasa di awal atau sebelum Ramadan itu apakah dia puasa wajib atau puasa sunnah, harus membedakan puasa yang wajib itu adalah puasa Ramadan, ya, dan sebelumnya itu adalah puasa sunnah. Artinya jelas, ya, jadi tidak terjadi kesamaran, ya, seseorang itu berpuasa di akhir bulan Sya'ban dengan puasa pada bulan Ramadan, seolah nanti kalau dilakukan puasa di awal-awal tanpa sebab, maka ini dikhawatirkan, ya, mencampur adukan antara yang sunnah dengan wajib. Sementara ya, wajib itu jelas, wajib itu wajib, yang sunnah yang sunnah. Kemudian wal isti'dadu li Ramadan bi raghabatin wa nasyat, dengan isti'dad. Isti'dad itu sebagai persiapan, ya, sebagai persiapan ketika menghadapi Ramadan itu lebih semangat, ya. Wa qila lianna hukm as-siyam mu'allaqun bi ru'yatil hilal fal mutaqaddim alaihi mukhalifun lisyara'. Ada juga mengatakan hikmah larangan ini adalah bahwasanya hukum puasa itu terikat dengan melihat bulan. Nah, kalau ada orang yang puasa saja tanpa melihat bulan terlebih dahulu, maka dia sudah menyelisihi syariat. Karena syariat mengatakan harus melihat bulan terlebih dahulu. Maka kalau dia langsung puasa tanpa melihat bulan, maka dalam hal ini dia dianggap telah menyalahi aturan, gitu kan. Nah, jadi itu di antara hikmah kenapa ada larangan ini. Ya bisa jadi karena dalam hal membedakan mana puasa wajib, mana puasa sunnah. Kemudian atau mana puasa Ramadan, maka mana puasa yang bukan bulan Ramadan. Kemudian juga sebagai persiapan menghadapi bulan Ramadan itu kita secara fisik harus fresh, ya, harus semangat, harus jasmaninya itu betul-betul siap untuk melaksanakan puasa. Kalau seandainya dia sebelum puasa Ramadan sudah capek dulu, sudah badannya sudah kurus, misal sudah ya tidak kuat lagi, ya, karena sering puasa, ya. Jadi hal ini juga berpengaruh terhadap puasa Ramadan. Yang seharusnya puasa Ramadan itu lebih antusias kita melaksanakannya, namun karena seseorang berpuasa yang tidak jelas sebelum Ramadan itu, maka ini tidak layak, ya, tidak pantas, gitu, ya, karena mengorbankan yang wajib daripada yang sunnah, ya, mengorbankan yang utama daripada yang kurang utama, begitu. Baik, kemudian ibu sekalian rahimani rahimakumullah,
Ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasanya Nabi melarang puasa setelah lewatnya pertengahan bulan Sya'ban. Ini apa maksudnya? Idza intasafa Sya'banu fala tasumu. Nah, ini ada hadis ya menjelaskan bahwasanya kalau seandainya sudah berlalu separuh bulan Sya'ban maka jangan puasa lagi. Nah, ini hadis ini seolah paradoks, kontradiktif dengan hadis tadi. Nah, bagaimana itu penjelasannya? Maka para ulama mengatakan hadis ini ada permasalahan dalamnya, artinya masih diperselisihkan. Ya, hadis ini diperselisihkan dari sisi kesahihannya. Ada mengatakan hadisnya dhaif, ada mengatakan hadisnya sahih. Ya, karena apa? Yang tidak sahih mengatakan ini bertentangan dengan hadis yang lainnya, begitu ya. Wa 'ala al-qawli bi sihhatihi fa huwa mahmulun 'ala man yasumu naflan mutlaqan ibtida'an min nisfi wa sya'ban min sya'ban. Bagi yang menganggap hadis ini sahih, maka mereka mengatakan oh maksudnya nggak boleh itu kalau puasanya puasa sunnah secara mutlak, bukan puasa karena sebab tertentu ya, seperti tadi puasa nazar, puasa kafarah, puasa qadha gitu kan. Nah, menurut orang yang mengatakan hadis ini sahih, maka dia tetap boleh ya melaksanakan puasa walaupun telah ya, lewat pada bulan separuh dari bulan Sya'ban. Adapun orang yang mengatakan bahwasanya hadis ini tidak sahih, maka mereka boleh secara mutlak ya puasa kalau sudah lewat setengah bulan Sya'ban itu dia kalau tidak puasa, dia tidak puasa Senin Kamis, dia tidak puasa puasa Daud misalnya, dia puasa begitu saja ya, puasa mutlak namanya tanpa ada sebab. Nah, itu boleh sampai dia berakhir 2 atau sehari bulan Ramadan gitu. Nah, begitu ya penjelasan tentang masalah puasa di setelah pertengahan bulan Sya'ban gitu. Baik. Kita lanjutkan. Sekarang masuk hadis kedua Ibu sekalian. Hukmu shaumi yaumi syak. Hukum berpuasa ketika hari yang diragukan. Nah, hari yang diragukan itu maksudnya adalah belum jelas apakah bulan puasa itu sudah masuk atau belum. Ya. Hadis berdasarkan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala man shama al-yawma alladhi yashukku aw yushakku fihi faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa di hari yang mana masih diragukan apakah sudah masuk Ramadan atau belum, maka ketika dia berpuasa ketika itu dia sungguh telah berbuat maksiat atau mendurhakai Abul Qasim. Abul Qasim ini adalah nama Nabi Muhammad SAW ya. Nama Nabi Muhammad SAW itu diantaranya adalah Abul Qasim karena anaknya bernama Qasim. Jadi dinisbatkan kepada anaknya. Ini biasa ya, ini dinamakan dengan kunyah ya. Kunyah. Misalnya ibu nama anaknya Aisyah, berarti ibu Ummu Aisyah, gitu kan, ibunya Aisyah. Ya, kalau dia bapaknya misalnya Muhammad ya atau Umar, nama bapaknya Umar, anaknya namanya Abdullah, maka Abu Umar, bapaknya Umar, misalnya namanya Muhammad ya, nah tadi namanya Umar, nah, anaknya Abdullah, berarti Umar Abu Abdillah ya, bapaknya Abdullah. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW diantara nama kunyahnya itu adalah Abul Qasim, bapaknya Qasim. Jadi kalau ada orang yang puasa pada waktu yang diragukan itu, maka sungguh dia telah berbuat kedurhakaan, ya, kemaksiatan atau durhaka pada Nabi. Ya. Kenapa? Karena Nabi yang melarang berpuasa ketika hari yang belum jelas tersebut. Gitu ya.
Kita lihat di sini pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Al-haditsu dalilun ala tahrimi syami yaumi syak. Hadis ini menjelaskan tentang haramnya puasa pada waktu pada hari yang diragukan. Lianna siyamahu maksiyatun din Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena melaksanakan puasa waktu itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Nabi. Ya. Kenapa hal itu dianggap sebagai perbuatan maksiat? Karena ada hadis yang menjelaskan bahwasanya puasa bulan Ramadan itu harus didahului oleh melihat hilal terlebih dahulu. Ya. Kemudian wal muradu bi yaumi syak ala qaul jumhur aw yaumus salasin min Sya'ban. Kapankah hari yang diragukan itu? Menurut mayoritas ulama itu adalah hari ke-30 dari bulan Sya'ban. Apabila cuaca ya atau bulan itu dihalangi oleh awan. Ya, maka dalam hal ini belum boleh puasa. Karena puasa itu syaratnya sudah terlihat bulan gitu ya. Nah, sehingga Rasulullah mengatakan fa in ghubbiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30. Apabila bulan atau hilal tersebut terhalang oleh awan atau apa gitu ya, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30. Ya, jadi melihat bulan itu pada tanggal 29. Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban tidak terlihat hilal, maka Nabi merintahkan ya cukupkan, sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Gitu ya. Jadi itu alasannya ya. Kenapa Nabi SAW melarang puasa pada hari yang belum jelas awal bulan Ramadan, gitu ya. Demikian juga sebelum jelas hilal berarti bulan tersebut masih dianggap bulan Sya'ban, gitu ya. Nah, kalau seseorang berpuasa pada bulan Sya'ban berarti dia bukan bukan berpuasa bulan Ramadan dong, gitu kan? Maka disitulah letak ya pembeda, ya, penjelas ya mana puasa yang wajib, mana puasa bulan Ramadan, maka mana puasa yang bukan bulan Ramadan, seperti itu. Nah, inilah dia ibu-ibu sekalian rahimani rahimakumullah, ya, pembahasan kita hari ini terkait dengan hukum berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya, ada kalanya bulan Sya'ban itu seseorang puasa sunat ya, puasa sunat dengan memperbanyak puasa sunnah ketika itu. Atau puasa Senin Kemis ya. Nah, misalnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, atau puasa mengganti ya puasa wajib yang harus dilakukan atau diganti ya. Maka itu bisa dilaksanakan ketika bulan Sya'ban ini. Baik. Nah, inilah dia Ibu sekalian, rahmani rahmakumullah. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fiikum jami'an. Saya kembalikan kepada operator. Tafadhal Bunda. Baik. Iya. Terima kasih Ustadz Hendra. Ya. Ibu sekalian sudah mendengarkan tadi panjang lebar ya. Dan hal ini udah sering sih kita dengar setiap menjelang Ramadan, tapi kan selalu diingatkan sehingga kita betul-betul memprakondisikan dengan maksimal ya menjelang menghadapi Ramadan ini. Jadi yang
boleh, yang boleh berpuasa menjelang Ramadan itu kalau saya nggak salah tangkap Ustadz bilang yang biasa melakukannya gitu ya, yang udah rutin seperti itu ya, maksudnya setelah pertengahan. Nah itu yang nggak boleh berpuasa kalau nggak jelas nggak puasa dulu nih, karena itu masih termasuk sabun gitu. Dan mungkin banyak lagi pertanyaan-pertanyaan juga sudah masuk dari lapangan. Ini ada kurang satu ya, tadi sempat 12, ini tinggal 11 nih. Yang lepas rupanya di sini. Baik, silakan mungkin kita himbau dari yang jauh dulu atau dari yang dulu. Kami udah masuk nih, pas banget. Monggo dokter, Iya. ada pertanyaan dok? Dan bertanya obat begitu ya Pak Ustadz. Ya. Hari itu. Menurut pengalaman saya Pak Ustadz, misalnya saya rubah waktunya untuk minum misalnya setelah buka puasa, terus tengah malam, terus mau sahur itu tidak membuat penyakitnya sembuh gitu. Jadi dengan terpaksa saya anjurkan pasien itu minum pagi, siang, sore gitu. Jadi terpaksa tidak bisa puasa gitu. Itu bagaimana? Apakah dokternya itu jadi ikut berdosa menyebabkan dia tidak bisa berpuasa begitu Pak? Itu yang pertama ya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua. Tadi belum jelas karena ada sinyalnya terganggu. Bisa diulang lagi Bu soalnya? Oh iya. Bila ada seseorang yang sakit yang harus memerlukan minum obat, Ya. dokter, Pak Ustadz. Nah, ini minum obatnya tuh dengan dosis 3 kali 1 kapsul sehari, gitu. Kemudian karena ini bulan puasa, pernah saya rubah minum obatnya itu saat buka, tengah malam, dan pada saat sahur. Tapi menurut pengalaman saya, ini penyakitnya tidak sembuh. Jadi dengan terpaksa saya menganjurkan pasien itu untuk minum obat pagi, siang, sore. Jadi pada saat dia puasa itu terpaksa harus minum obat gitu. Nah ini dokter yang menganjurkan itu ikut berdosa nggak Pak Ustadz? Karena dia menyebabkan orang itu tidak bisa berpuasa begitu. Itu yang pertama ya Pak Ustadz. Kemudian yang kedua, bila ada wanita yang sedang hamil atau nifas itu dia kan tidak berpuasa begitu. Nah, terus kemudian tahun berikutnya dia juga hamil lagi gitu. Nah, itu apakah dia cukup membayar fidyah atau bagaimana untuk mengganti tidak berpuasanya itu 2 kali berturut? Gitu. Begitu saja Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok, silakan Ustadz. Iya. Baik. Yang pertama, masalah orang yang sakit ya. Nah, bagaimana solusi bagi orang yang sakit atau ketentuan puasa bagi orang sakit? Maka Allah tidak memberatkan umatnya, memberatkan hambanya. Ya, Allah memberikan keringanan. Kalau memang sakit tersebut memang sakit yang harus diobati gitu kan, bukan cuma sakit cuma batuk-batuk doang gitu. Kalau cuma batuk doang dia nggak puasa, maka ini jelas nggak benar gitu kan. Tapi kalau dia memang harus ada perawatan, harus minum obat segala macam, maka disitulah ya Allah izinkan orang yang sakit tadi untuk mengganti puasanya ketika dia sudah sehat ya. Sebagaimana firman-Nya ya, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, maka boleh dia mengganti di hari yang lain gitu. Jadi di sini tidak dipaksakan orang yang sakit itu harus puasa juga atau minum obatnya itu malam gitu kan, enggak mesti seperti itu Ibu. Ya, boleh-boleh saja dikasih dia obat secara normal biasa ketika siang kan. Nah, pagi, siang, sore, enggak masalah. Dan dokter yang menganjurkan tersebut juga enggak berdosa karena memang ada keringanan dari Allah. Oh iya. Ya, betul. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang wanita yang hamil ya dan nifas. Bagaimana mereka
puasanya terkadang tidak terganti gitu kan. Apakah bisa dibayar dengan fidyah saja? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat, Ibu. Ada mengatakan apakah orang yang nifas itu dianggap sakit atau tidak, atau hamil ya. Apakah orang yang hamil itu dianggap dia sakit atau bukan? Nah, kalau mengatakan sakit dia mengganti. Dia mengganti sebanyak berapa dia Puasa. puasa. Ya. Apakah dia ya kalau sakit biasa gitu kan, sakit biasa maka dia mengganti. Iya. Ada mengatakan dia disamakan dengan orang yang tua. Orang tua kan dia tidak bisa lagi puasa kan gitu ya. Maka dia bayar fidyah. Jadi perbedaan pendapat di sini, apakah wanita hamil itu dianggap sebagai orang tua atau dia orang normal atau orang normal gitu kan. Nah, kalau dia mengatakan sebagai orang tua, maka orang tua itu kan boleh bayar fidyah, maka dia bayar fidyah. Nah, bagi pendapat mengatakan oh dia orang biasa normal, maka dia harus mengganti. Gitu. Dalam hal ini perbedaan pendapatnya itu masih banyak ruang toleransi. Terserah mana yang diambil pendapatnya begitu. Ya. Jadi boleh dia berfidyah atau kalau mau kuat dia ganti gitu. Oh iya, baik. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ya. Begitu dokter jawaban dari Ustadz, bisa diterima ya. Terima kasih. Selanjutnya kepada yang lain, ibu-ibu. Ibu, coba kita ibu yang jauh dulu ini. Oh, Santi sudah melarikan diri lagi, sudah keluar karena memang dia di lapangan sih ya, lalu nggak tahan, lalu baterainya itu off. Mbak Santi berkurang, silakan ibu Bu Sinta, monggo Bu Sinta bila ada Bu Sinta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Karena ini yang ingin saya tanyakan tadi, Ustadz mengatakan bahwa berpuasa itu adalah ibadah dari orang tertentu dan waktu tertentu, itu maksudnya bagaimana Ustadz? Lalu yang kedua, saya tadi kurang jelas karena audionya kurang baik mengenai puasa mutlak. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Ya. Baik. Yang pertama tentang definisi puasa ya. Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkannya dengan niat dari orang tertentu, bagi orang tertentu dan pada waktu tertentu. Ya. Nah, yang pertama masalah menahan diri ya. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Nah, yang membatalkan jelas ya. Makan dan minum, berhubungan suami istri itu yang paling yang paling jelas ya, yang paling umum ya. Adapun sisanya itu ada berbeda pendapat gitu. Ini yang pertama. Kemudian bagi orang tertentu. Jadi orang tertentu nggak semua orang yang puasa itu. Yang diwajibkan puasa Ramadan itu nggak semua orang. Ya, yang pertama mukallaf yang sudah berakal, sudah dewasa, berakal. Dewasa berarti di situ dua anak-anak tidak diwajibkan. Kemudian berakal berarti orang gila diwajibkan, atau orang yang sedang mabuk gitu kan, nggak wajib ya, ya kan. Kemudian apalagi orang tertentu di situ wanita yang dalam keadaan sehat ya, tidak dalam keadaan hamil atau tidak dalam keadaan nifas atau haid. Nah, kalau wanita sedang haid atau nifas ya dia nggak puasa kan gitu kan. Berarti keluar dari definisi tadi gitu kan. Nah, kemudian juga pada waktu tertentu ya, waktu pada bulan Ramadan. Ya. Kalau dia memang puasa Ramadan, maka dia puasa pada bulan Ramadan. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Kemudian puasa mutlak ya. Kalau puasa mutlak itu puasa tanpa ada sebab sesuatu. Puasa saja begitu. Ya. Puasa saja dia, puasa tanpa sebab. Mungkin dia sebelumnya tidak pernah puasa Senin Kamis. Tahu-tahunya dia di pertengahan bulan Ramadan, dia mulai puasa Senin Kamis, tumben gitu kan. Maka dalam hal ini tidak dibenarkan. Ya, karena dia tidak biasa, tahu-tahu dia memisahkan diri, maka di sini
ada larangan khusus begitu. Kecuali kalau dia di hari-hari lain, di bulan lain seperti bulan bulan Rajab misalnya dia puasa mutlak gitu kan, dia nggak masalah. Jadi puasa mutlak itu puasa tanpa sebab. Dia puasa aja begitu, ya. Puasa saja dan mendekatkan diri kepada Allah, itu puasa mutlak. Ya. Wallahu ta'ala. Pak Ustadz, ada pertanyaan tambahan, Ustadz. Ada meninggal, lalu pernah nggak berpuasa, benar ahli waris berpuasa untuk orang yang meninggalkan puasanya gitu loh, Ustaz. Orang tuanya yang meninggalkan puasanya. Apakah betul ahli waris harus membayar puasa orang tersebut gitu, orang tua tersebut, Pak Ustaz? Baik Ibu, ini pembahasannya insya Allah akan ada nanti. Ya. Oh, maaf. Insya Allah ada bab khusus tentang puasa bagi orang yang sudah meninggal. Apakah wajib bagi ahli warisnya untuk menggantikan atau bagaimana? Ya, secara tekstual ada, ya ada di situ dijelaskan fasama waliyuhu, gitu kan? Maka walinya itu akan, ahli warisnya akan atau harus menggantikan puasanya gitu kan, membayarkan. Namun di sini banyak khilaf ulama, banyak rinciannya, insya Allah nanti waktu yang tepat kita bahas insya Allah itu ya. Wallahu ta'ala. Jadi itu nanti menyusul gitu ya Ustadz. Ya. Gitu Bu Sin. Mas, alhamdulillah masih bertahan ini. Saya Bu mau bertanya Bu. Oh iya Bu Eka, tafadhol. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya sesuai dengan pembahasan hari ini adalah puasa. Puasa salah satunya mandiri dan segala yang membatalkan. Nah, ini Ramadan boleh diucapkan atau tidak niatnya yang nautu sama Godin itu Dok, Pak. Terus kayaknya kalau diucap perasaan saya aja mungkin ya lebih afdol ketimbang hanya niat. Nah itu satu. Keduanya, terus kan suka di awal Ramadan tuh kalau di tempat saya sebelum ke Asalam, saya suka di awal Ramadan itu yuk kita niat tarawih hari pertama ya, malam pertama. Yuk kita niat untuk 1 bulan. Nah itu terus kita bagaimana kalau niat puasa Senin Kamis disertai dengan niat untuk menguruskan badan. Itu mungkin terus banyak nih Pak Ustadz, satu lagi. Nih puasa Syawal itu Pak Ustadz sebaiknya berapa hari setelah Idul Fitri? Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama masalah pelafasan niat puasa Bu ya. Maka dalam hal ini tidak ada tuntunannya, tidak ada Nabi mengajarkan melafazkan niat gitu kan, karena niat itu di hati. Allah lebih tahu apa yang terbetik di hati seseorang itu, dia mau puasa apa gitu, Allah lebih tahu. Jadi tidak dianjurkan, tidak dianggap suatu ajaran Islam ya seseorang itu melafazkan niat seperti nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana lillahi ta'ala ya. Ini tidak benar ya, tidak benar. Ya. Jadi sebaiknya kita tinggalkan aja itu, tidak diamalkan ya. Karena Nabi tidak mengajarkan gitu kan. Nanti dikhawatirkan ketika kita mengamalkan sesuatu nggak diajarkan oleh Nabi, maka kita bisa melakukan perbuatan yang diistilahkan dengan bid'ah ya. Bahaya gitu kan. Walaupun bid'ahnya ringan gitu kan. Nah, bagi kita ketika sudah tahu maka tidak kita amalkan. Jangan diamalkan pelafasannya itu seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang berniat itu apakah di awal Ramadan saja atau setiap malam? Maka dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, kalau nggak salah Imam Malik ya, mazhab Maliki itu
cukup yang diawali di awal bulan Ramadan saja untuk meniatkan puasa dalam satu bulan gitu ya. Ada juga mengatakan menurut mayoritas ulama itu diperbaharui setiap malam. Setiap malam dia harus memperbaharui niatnya, dia itu mau puasa Ramadan gitu kan. Nah, kalau tidak maka tidak sah puasanya. Ya. Jadi dalam hal ini kita mengambil pendapat yang lebih hati-hati ya. Kita niatkan puasa tiap malam. Jadi setiap malam kita berazam berniat ya bukan puasa besok gitu kan. Dan itu akan terwujud secara otomatis ketika ibu bangun tidur mulai masak sahur itu sudah dianggap niat ibu. Ya, ngapain ibu tumben-tumbenan malam-malam subuh-subuh apa menjelang subuh itu masak-masak buat apaan? Ya itu jelas ibu ada niat standar tujuan. Niat itu kan tujuan, tujuannya apa ngapain gitu kan. Nah, tujuannya apa adalah niatnya adalah ya puasa besok gitu kan. Nah, berarti ya secara tidak langsung dari sisi aplikasi saja ya kan dari sisi apa perbuatan itu kan dikontrol oleh hati. Gak mungkin tiba-tiba kita bangun gitu kan. Gak mungkin kita tiba-tiba masak nasi. Tujuannya apa kalau nggak jelas gitu kan. Berarti udah jelas tujuannya adalah puasa besok gitu kan. Nah ini bagian dari niat ibu. Ya paham ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga apa tadi bu? Apa tadi yang ketiga? Puasa Kamis besertanya ngurus badan gitu. Oh ya. Jadi kita dalam beribadah itu niatnya harus jelas. Apakah niat kita itu untuk ibadah atau hanya untuk menguruskan badan atau sekaligus menguruskan badan dengan puasa tersebut. Ya, maka ini akan mengurangi nilai pahala ibu ya. Ya, jadi sebaiknya kita puasa Senin Kamis itu ya murni ibadah. Terserah mau akibatnya kita jadi kurus atau tidak tuh alhamdulillah. Kalau memang kita pengennya kurus ya akhirnya kurus ya alhamdulillah gitu kan, nggak masalah ibu. Jadi yang penting diutamakan ibadahnya ibu ya, sisi ibadahnya gitu ya. Kemudian apa ibu? Puasa Syawal Pak Ustadz. Apakah puasa Syawal itu harus dilaksanakan langsung setelah satu hari setelah Idul Fitri atau bagaimana? Maka dalam hal ini boleh saja kita pilih apakah kita langsung atau ditunda selama itu masih bulan Syawal. Boleh ibu ya. Tergantung ini kita, prioritas kita apa, pertimbangan kita apa. Yang pertama, yang ada mengatakan ya, menurut satu pendapat sebaiknya langsung dilaksanakan, disambung ya, supaya apa? Supaya dia terbebas, artinya tanggungnya sudah bebas ya, tanggungannya untuk melaksanakan puasa Syawal itu segera selesai gitu. Tapi bukan wajib ya. Tapi dia pengen aja kalau sudah selesai puasa Syawal udah plong gitu, udah santai gitu, mau setelahnya mau apa gitu kan gampang. Mau apa namanya mau ziarah atau mau bersilaturahmi gitu kan. Dia merasa plong gitu kan, merasa enggak terbebani gitu kan. Ini dari satu sisi. Kemudian di sisi lain terkadang seseorang itu pada pasca apa namanya Ramadan, hari pertama sampai hari sepekan itu orang masih sibuk silaturahmi kan gitu ya, dan dia ketika silaturahmi harus ya menikmati jamuan dan harus menghargai jamuan orang lain terhadap dirinya gitu kan. Maka dalam hal ini dia harus membatalkan puasanya karena menerima atau menerima tawaran seseorang ya sesama muslim itu lebih utama daripada dia puasa sunnah gitu kan. Maka dalam hal ini dia harus dia harus meluangkan waktu ya untuk bersilaturahmi, yang konsekuensinya dia harus membatalkan puasa ya, kan harus makan minum dengan saudara-saudaranya, dengan kerabatnya. Maka ini yang lebih utama baginya gitu kan. Nah, jadi dilihat dari kondisi ibu. Kalau seseorang itu tidak ada kepentingan bersilaturahmi dengan tetangganya, dengan kerabatnya, maka dia boleh ya, sebaiknya dia langsung sambung puasa Syawal ya. Orang banyak keluarga ya itu, nah dia
sebaiknya ditunda saja dulu sampai dia selesai bersilaturahmi itu ya, masa-masa silaturahmi paling sepekan atau 2 pekan. Nah setelah itu barulah dia puasa Syawal gitu kan masih ada waktu. Ini kalau dia punya kerabat banyak ya, dia tinggal di kampung misalnya atau dia tinggal di kota, di perkotaan, banyak keluarganya di situ. Nah berbeda dengan halnya orang yang dia perantau, nggak ada sanak siapa, nggak ada keluarga siapa-siapa di perantauan itu, ya sudah dia dibagi dia itu lebih baiknya dia langsung puasa Syawal karena nggak ada hal-hal yang menghalangi dia gitu kan. Seperti itu Ibu ya. Jadi dilihat dari situasi dan kondisi, dilihat disesuaikan dengan kepribadian seseorang itu ketika dia enaknya bagaimana ya. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala. Halo? Keluarga yang kita temui itu boleh nggak sih Ustadz, nyambung saja ini. Datang rame-rame kan silaturahim, dan yang rame-rame itu kan satu puasa. Bapak saya lah gitu. Saya minta izin, mohon maaf, boleh saya puasa, dilanjutkan gitu, gimana tuh Ustadz? Nggak masalah. Nggak masalah Ibu. Ya. Cuman itu hal dari sisi keutamaan saja. Lebih utama kita menghargai tawaran orang itu lebih, orang merasa lebih enak gitu kan. Ya. Tapi itu juga nggak mutlak. Ya terkadang orang sudah memahami juga sih, nggak masalah gitu. Ya. Ini relatif juga Ibu sebenarnya. Kalau orang sudah tahu ketika ini lagi puasa, ya gitu. Jadi dibungkus saja gitu kan? Ya. Iya. Jadi dibungkus saja nggak apa-apa kan? Jadi senang juga kan yang punya rumah, kalau makanannya dibawa gitu saat berbuka gitu. Nah, ya nggak masalah. Dalam hal ini nggak terlalu ketat ya, hukum-hukum seperti ini nggak terlalu ketat. Ya. Iya. Makasih Ustadz. Kita ke yang lain dulu. Sebenarnya masih beberapa hal lagi nih. Ini ada rekan baru nih, Mama Hafizah ya. Iya, saya juga Mama Hafizah siapa ini? Saya mau bertanya juga. Maaf, Mama Hafizah siapa ya, Bu? Mama Hafizah siapa ya, Bu? Halo? Assalamualaikum, Ibu. Siapa ya? Siapa ya? Boleh kami kenal? Boleh. Iya. Siapa, Bu? Dengan siapa kami bicara ini? Saya anggota baru. Salam. Maksudnya bisa dari kelompok tetangga saya Bu ya, tetangga saya di Tangan Surabaya. Halo. Ya Ibu, nih qadarullah nih sinyalnya terganggu nih. Sinyal Ibu bisa terganggu. Saya coba. Ya coba kita lihat. Iya. Ustadz, baiklah begini. Jadi yang bisa berpuasa menjelang Ramadan itu mereka-mereka yang melaksanakan biasa puasa ya. Seperti Senin Kemis. Walaupun besok mau puasa Ramadan, tapi hari ini jatuh hari Kamis masih boleh dilaksanakan Senin Kemisnya itu. Kemudian mereka melaksanakan puasa mutlak ya, kayak sehari puasa hingga itu puasa Daud seperti itu kan? Puasa yang Daud itu mutlak bukan Ustadz, enggak ya? Bukan, itu bukan mutlak karena ada sebab atau istilahnya ada namanya gitu. Oh gitu. Itu namanya. Mereka yang melaksanakan puasa mutlak ini dan puasa Daud itu boleh juga. Walaupun itu waktunya menjelang besok Ramadan. Gitu kah? Ini klarifikasi aja. Ya, kalau dia puasa Daud boleh. Itu kan berarti puasanya bukan mutlak. Itu puasa ada namanya. Jadi yang ada puasa muqayyad, ada puasa mutlak. Ya, puasa muqayyad itu terikat dengan nama tertentu gitu kan. Misalnya puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa Nazar, pokoknya puasa wajib dan puasa sunnah yang ada namanya. Dan istilahnya itu namanya puasa muqayyad. Nah, yang tidak ada namanya puasa mutlak. Ya seperti zikir gitu kan. Ada zikir mutlak, ada zikir muqayyad, sedikit terikat. Puasa mutlak ini puasa kapan aja mau gitu kira-kira ya? Iya. Itu nggak boleh ya itu? Ya, berdasarkan hadis tadi itu tidak boleh kalau dilaksanakan ketika menjelang bulan puasa. Atau ketika pertengahan Sya'ban
terakhir gitu. Oke, kita coba klarifikasi lagi Ustadz. Jadi yang boleh berarti ya, yang boleh puasa sunnah, puasa Daud, sunat puasa dan kemis yang udah biasa, puasa Daud. Kemudian puasa bayar utang, karena Iya. masih berhutang nih, itu Nah. harus kita segera bayarkan. Iya. Mungkin hanya itu aja kan yang bisa Ustadz Iya. setelah Jadi catatan pertengahan ya. dia punya kebiasaan dari awal gitu. Bukan tiba-tiba Mm-mm. aja dia di akhir bulan Ramadan punya kebiasaan seperti itu, ini tidak dibenarkan. Jadi masih bisa ya. Nah. Oke gitu. Kalau terjadi besok Ramadan hari ini masih ada puasa, itu kalau dia juga berkenan. Kalau dia nggak kuat ya nggak apa-apa kan, bukan hanya sunnah. Terus kemudian Ustaz ada pertanyaan terkait dengan terawih di terawih. Terawih itu gimana sih sebenarnya? Apakah memang harus datang ke masjid atau bisa dibuat di rumah? Apalagi ini kan masa pandemi seperti itu. Dan kita udah coba setahun yang lalu semua terawih di rumah. Jadi kepala keluarga jadi belajar jadi imam. Jadi banyak bermunculan imam-imam baru ya tahun kemarin itu. Nah, seperti itu. Nah, ini gimana Ustaz? Karena yang ditanyakan kepada saya nih, gimana Bu? Masjidnya udah dibuka lagi belum? Nah, gimana? Tapi mereka masih takut-takut ke masjid. Nah, gimana nih Ustaz? Ya, baik. Kita kembali ke hukum ya. Ke hukum sholat tarawih itu dia wajib atau tidak, gitu kan? Nah, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi kalau tidak wajib ya sudah. Ya, seseorang tuh mau sholat tarawih itu boleh di mana saja dan boleh dalam keadaan berjamaah atau dalam sendiri, gitu kan? Ya. Nah, bagi sholat tarawih itu ya dilaksanakan di masjid itu sebagai syiar Ibu ya, sebagai syiar Islam gitu kan. Dan itu ditekankan, artinya diutamakan ya, mensyiarkan, menghidupkan bulan Ramadan itu dengan sholat qiyamul lail namanya ya. Qiyamul lail itu yang menghidupkan malam tarawih dengan sholat tarawih pada bulan Ramadan itu dengan berjamaah. Ya. Boleh saja Ibu di rumah misalnya kalau pandemi misalnya ya berarti kalau memang rawan daerahnya kondisi zona merah, maka bisa jadi seorang itu wajib sholatnya di rumah gitu kan, dan dilarang dia keluyuran keluar untuk sholat gitu kan, kalau memang sangat darurat sekali dan sangat sensitif sekali penyebaran virus tersebut gitu kan. Tapi kalau ya kondisinya sudah ya, mulai slow gitu kan, ya nggak masalah, insya Allah ya bisa dilaksanakan di masjid dengan tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Iya Ustadz, artinya begini, kalau resiko ya dalam kondisi seperti sekarang ini walaupun sudah divaksin, artinya kan belum mengatakan bahwa ada penurunan yang signifikan ya dari COVID itu sendiri, Ustadz. Jadi tetap kita pakai prokes itu tetap. Nah, kalau resiko ke masjidnya itu, artinya kalau ada resiko datang ke masjid daripada tidak datang ke masjid, dia bisa melaksanakan sendiri kan dengan keluarganya di rumah. Mungkin kira-kira begitu kalau boleh saya sedikit simpulkan supaya ada gambaran ini. Iya, ya ini kembali kepada menimbang mafsadat dan mudarat gitu, Bang. Mempertimbangkan bahaya yang lebih besar. Maka dalam hal ini Islam sangat memperhatikan ya maqasid asy-syar'iyyah itu kan, tujuan syariat itu adalah menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga kehormatan sebagainya, dan di sini termasuk menjaga jiwa gitu kan. Maka dalam hal ini kalau benar-benar seperti itu ya dia wajib sholatnya di rumah gitu. Ya terutama kan wanita ya Ustadz ya. Wanita ini kan tugasnya banyak, nyiapin sahur kan gitu ya dan lain-lain. Dalam kain menjaga yang wajib itu kan puasanya kan. Kemudian kita mencoba mengutamakan yang wajib itu yang mungkin kita menghindari ke masjid. Kita walaupun kita ingin jaga-jaga jarak, tapi kan itu masih berisiko kan di sana untuk mungkin lebih di rumah dengan keluarga gitu ya. Mungkin bapaknya ke masjid. Maaf ini saya coba klarifikasi aja. Supaya kita jadi nggak ragu-ragu seperti itu, karena puasa kan masih 1 bulan ya Ustadz. Nah seperti itu, gimana tuh Ustadz? Iya, jadi dikembalikan kepada kondisi masing-masing. Ketika ada rasa kekhawatiran, maka seseorang itu lebih baik dia di rumahnya. Tapi kalau dia segar, dia masih muda, atau dia ada pede gitu kan dengan dia ya kalau mengqadarullah ya nggak masalah, maksudnya ya itu kan semuanya di atas takdir Allah gitu kan. Jadi kembali kepada masing-masing gitu kan. Kalau dia mampu datang dan merasa kuat, insya Allah nggak masalah. Karena sunnahnya tadi Ustadz, maaf jadi diskusi dengan saya jadinya sambil nunggu yang lain nih. Karena sunnahnya tadi, jadi sunnahnya itu di masjid, di rumah tarawehnya akal beli baik di masjid itu tarawehnya. Ini bicara di levelnya sunnah tadi.
Kalau emang sama saja, tentu kita pilih yang resikonya paling aman gitu kan, seperti itu. Kayak gitu loh Ustaz. Nah itu, kalau sholat wajib itu memang ke masjid kan gitu berjamaah untuk pria. Nah kalau Iya. misalnya sholat sunnah seperti ini, apakah emang harus ke masjid seperti itu? Tidak mesti. Oke, Ya, nah itu itu yang sunnah. penting. Oke, Jangankan yang sunnah, yang wajib aja mm-mm, di masjid bisa dibolehkan disolat di rumah kalau memang ada hal yang menuntut seperti itu. Ya. mm-mm. Karena ada kebiasaan kita, karena kita bertahun-tahun kan kita baru tergugah kan setelah pandemi ini dari Ya. beberapa hukum-hukum Islam begitu ya Ustadz. Nah, Hmm. jadi kita bertahun-tahun merasakan bahwa kita memang harus ke masjid. Pokoknya tarawih itu harus di masjid. Walaupun cuman tarawih itu sampai agak ngantuk-ngantuk, pokoknya ke masjid kan gitu. Enggak ada yang mewajibkan masjid, enggak ada itu. Ya, artinya dengan demikian kan kita bisa memilih. Nah, ya. Kalaupun kita mau ke sana pun juga bisa kita memilih waktu-waktu yang kita kuat, kita enak gitu kan. Tidak ada satu keharusan, kewajiban setiap hari ke sana. Karena pertama saya bicarakan ini kan jamaah wanita ya, karena fungsinya itu kan lebih banyak dan lebih dibutuhkan gitu kan untuk kelangsungan keluarga dalam melaksanakan puasa itu, karena harus menghandle sahur, menghandle dan lain-lainnya. Ustadz nih ngobrol dengan saya jadi agak kebanyakan sambil Sebentar, Bu, menunggu. saya mau izin sebentar ini keluar sebentar ya. Sekitar 2 menit lah, insya Allah. Oh iya silakan Ustadz ke belakang ya. Ibu-ibu sekalian, Dr. Aida masih, Bu Sinta, Bu Novi, Bu Sum, Mama Hafizah ini yang baru masuk ini. Ibu tinggalnya dekat Ustadz Undra ya, Ibu Hafizah? Halo, Mama Hafizah? Oh iya, enggak ini. Bu Nur Afia nih biasanya bertanya, Bu Nur, Bu Afia? Mama Afia? Oh, enggak ada stand ya satu pun. Apa enggak dengar suara saya nih? Iya, dengar, ada. Nggak takut ya kan? Nggak ada. Ibu biasanya banyak pertanyaan nih. Ada pertanyaan apa nih terkait puasa ini? Sudah oke Tadi aja? sudah sama Ibu Bidan ya. Jadi Sudah. maksudnya yang dengan mengenai puasa pakai niat itu berarti Oh, tidak iya. usah diucapkan ya. Iya, biasanya kita rame-rame kan. Biasanya ada masjid yang rame-rame memandu sebelum puasa besok rame-rame niat. Ternyata ya begitu Bu. Dari hati Iya, aja sudah, dari yang kita lakukan aja. Ibu masak sahur aja untuk ikut laksana sahur itu kan udah niat kelihatan dari situ. Karena saya pernah mendengar juga Bu di TV Rojak itu memang tidak perlu ada ucapannya, tapi dari semalam katanya harus diucapkannya itu, apa diniatkannya itu bagaimana ya? Iya, tentunya kan habis kita sholat isya sebelum kita tidur kan gitu Bu, bahwa kita memang niat untuk bangun malam aja, niat untuk bangun malam sahur kan udah niat itu Bu, seperti itu. Jadi harus diniatkannya itu dari semalam, jangan pada saat pagi katanya begitu. Nah ini memang menarik masalah niat, karena saya dengar begini, nanti Ustadz akan menguatkan. Kalau puasa Ramadan itu kita nggak niat, malah fatal. Niat itu suatu keharusan gitu dalam puasa Ramadan itu. Nah itu nanti biar Ustadz sedang ke belakang, nanti kita tolong klarifikasi. Seperti niat itu. Makanya malamnya dulu kan Bu, kita niat. Jadi besok pagi udah melaksanakan. Iya. Jadi ada yang beberapa yang mengatakan ada yang boleh pada saat pagi, ada yang bilang harus dari semalam, maksudnya harus dari semalam diniatkannya. Kalau diniatkannya pagi itu tidak sah katanya begitu. Pagi itu kalau sebelum sahur kan bisa tuh Bu, waktu Ibu minum gitu kan. Kan udah niat minumnya untuk puasa itu. Kan niat itu artinya seperti itu. Apa ya? Niat itu enggak dalam bentuk redaksi kalimat seperti itu, tapi dari satu terbetik kita mau melakukan itu kan udah niat Ibu. Saya menangkapnya begitu dari keterangan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustadz diklarifikasi. Ya, saya baru balik. Gimana Ibu? Masalah niat ini Ustadz. Jadi niat ini di malam hari ataukah di pagi hari bisa. Jadi ini dari Ibu Afia tadi pertanyaan ini. Silakan Ibu Afia diperjelas. Iya, Ustadz, saya tuh kemarin mendengarkan di Radio Rojak. Jadi kalau diniatkannya itu memang tidak perlu diucapkan. Iya, katanya seperti itu. Tapi
yang saya maksud kalau nggak diniatkan dari semalam itu, kalau diniatkan puasanya pagi hari nggak sah katanya. Begitu, apa betul itu Ustadz? Saya mendengarnya di Radio Roja. Iya. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwasanya niat itu harus harus diperbaharui setiap malam. Nah, ketika dia malam ya tidak berniat untuk puasa malam harinya, esok harinya, kemudian dia kebablasan, maka berarti dia tidak dianggap berniat gitu kan. Nah, ini menurut pendapat yang mengatakan harus diperbaharui. Iya, itu. Kalau yang mengatakan yang berpendapat dia boleh diawali dari awal bulan Ramadan untuk satu paket ya 1 bulan, maka ini dibolehkan. Ya. Ya, jadi untuk kehati-hatiannya kita mengambil pendapat yang diperbaharui, pendapat yang pertama tadi yang di Roja itu. Ya. Oh, jadi yang setiap hari aja Ustadz, Ya. pada malam hari begitu ya Ustadz ya. Ya. Ya Ustadz. Terima kasih Ustadz. Kalau gitu yang paling aman Bu Afia, Iya. karena manusia ini ada khilafnya ya. Kalau Iya. mungkin hari pertama kita niat untuk 1 bulan, nanti begitu tiap malam kita ulangi gitu. Jadi dua-duanya kita lakukan tuh Bu Afia, aman tuh. Iya, Insya itu Allah ya betul, Ustaz. Bu. Ya, itu betul. Insya Allah lebih menjaga. Iya. Terima Baik. kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba saya tadi dulu ke Bu Tumina, biasanya Bu Tumina ada Bu pertanyaan. Iya, ya gimana Dokter Aida? Gimana Bu Dok? Emi. Iya. Ya, Iya, tadi Dok. kan membicarakan niat. Sekarang kalau mau buka puasa itu Nah, itu. diucapkan atau dalam hati aja Doanya Dok maksudnya. doanya. Ah, Iya, ah. iya doanya. Doa waktu Kalau buka mau puasa. Tafadhol Ustaz Hendra. Ya. Masalah doa puasa ya, ada beberapa versi. Yang satu sesuai dengan sunnah, yang satu bukan berasal dari hadis. Tapi kalau kita amalkan sih, selama tidak meyakini itu dari Nabi, nggak masalah. Karena dari sisi makna, maknanya bagus. Maksudnya maknanya nggak bermasalah itu kan. Maka insya Allah boleh. Apa itu dia? Yang pertama, doa yang sunnah, yang sesuai dengan diriwayatkan dari hadis yang sahih. Dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Tentunya sebelumnya bismillah Bu ya. Nah, membacanya itu ya kita lafazkan dengan lidah, dengan ucapan gitu kan. Nah, gitu. Tidak hanya sekedar di hati, karena beda ya kalau doa dan lafaz dan zikir itu dengan secara umum dengan lisan gitu kan. Maka dalam hal ini membaca doa harus dengan lisan. Kemudian doa yang kedua, apa Ibu? Mungkin Ibu semua pada hafal ya. Nah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini boleh ya, enggak apa-apa. Ya, tapi tentunya kita ya selaku umat Muhammad SAW ya tentunya cari yang mana yang betul-betul diajarkan langsung oleh Nabi kan gitu ya. Bukan doa yang dibuat oleh ulama tertentu gitu. Ya, walaupun boleh ya, yang diamalkan atau dibuat oleh ulama gitu nggak masalah. Jelaskan doa yang memang itu Ibu ya. Wallahu ta'ala. Pak Ustadz, boleh bertanya tentang terkait dengan doa buka puasa ya Pak Ustadz. Jadi doa nggak nyaman ya suaranya. Doa buka puasa itu Pak Ustadz diucapkan, dilafazkannya setelah ajan atau minum dulu teguk 2 teguk gitu. Soalnya ada beberapa pendapat nih Pak Ustadz. Oh iya. Ada pendapat yang mengatakan dibacanya sebelum berbuka. Namun bismillah pasti sebelum berbuka itu ya. Doanya Allahumma itu dari sisi makna ya dia makna lampau ya. Telah hilang hilang dahaga wabalatil uruq dan telah basahnya tenggorokan tetap pahala. Berarti di sini bukan dia setelah sudah selesai ya selesai makan kita baru baca doanya. Ada yang mengatakan bacanya ya sebelum berbuka gitu. Mana yang lebih kuat? Wallahu ta'ala alam. Dalam hal ini
secara pribadi saya belum menemukan mana yang rajih. Ya, saya pilih mana yang mana aja ya. Mungkin divariasikan. Biasa Gitu. terkadang kita baca di awal, terkadang kita baca di akhir. Tapi kadang kalau di akhir tuh kadang lupa ya. Kadang Udah lupa. lupa dia. Ya kan? Maka dalam hal ini supaya mengantisipasi ya sudah baca aja sebelum buka gitu. Setelah ajan gitu Pak Ustadz. Iya, Setelah beduk, setelah dengar beduk. Ya, setelah azan ya, kalau beduk itu bukan Van. Ya, kalau beduk itu ya menandakan masuk waktu ya. Iya. Kadang orang udah masuk waktu dia nggak azan duluan tapi langsung beduk ya. Makanya nggak ada sunahnya kalau beduk itu nggak ada sunahnya. Puasa azan itu langsung ya tanpa harus ada apa-apa tertentu. Jadi intinya kalau sudah ada timer gitu kan, Waktu masuk. Ya, masuknya udah jelas ya sudah. Ketika itu kita sudah dianjurkan, maksudnya sudah diperintahkan, sudah dibolehkan untuk berbuka gitu. Cuman dalam rangka kehati-hatian ya nggak masalah kita tunda 1 menit atau 2 menit untuk ya, menjaga gitu kan. Nah, supaya kita tidak kebablasan, tidak mendahului. Ya. Boleh dalam hal itu. Iya. Kita nggak tunda 1 menit 2 menit lihat waktu atau melihat azan gitu kan. Bu Afia bisa ditutup dulu mic-nya Bu Afia. Nggak nyaman suaranya. Bu Afia. Bu Afia bisa ditutup dulu Bu. Kalau Pak Ustadz bagaimana dalam buka puasa ini? Saya nyontek aja dari Pak Ustadz. Kebiasaan Pak Ustadz. Sebentar Enak banget sekali. nggak nyaman. Bu Nur Afia, Ibu kayaknya lagi di pasar ya. Tolong Bu ditutup dulu mic-nya. Ibu, Bu Nur Afia tolong ditutup mic-nya. Bu Nur, mic-nya bisa tolong ditutup Bu. Suaranya masuk semua ini. Bu Nur. Bu Afia. Nggak dengar ya, Bu Afianya nggak dengar HP-nya sendiri ya. Ya, detail aja nanti. Ya, Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut Ustaz. Baik. Jadi kalau saya pribadi ya terkadang saya baca di awal gitu kan, di awal sebelum berbuka saya baca. Sebelum berbuka baca bismillah, langsung baca zahabal dhama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajrun insyaallah. Itu minum. Ya terkadang saya lupa gitu kan, kadang saya lupa membaca di awal, ingatnya kadang terakhir gitu. Nah, terakhir saya baca, selesai makan baca zahabal dhama'u dan seterusnya gitu. Jadi boleh aja sih Bu, maksudnya ini dalam hal yang luas, artinya toleransinya besar, nggak ketat dalam masalah ini ya. Baik Pak Ustadz, jazakumullahu khairan. Wa jazakillah khair. Ya, Terima silakan yang lain. kasih. Mama Ya, masih Fikra, ada yang lain? Waktu kita tinggal 7 menit menjelang jam 8. agak lewat waktu ini Pak Ustadz, waktunya agak longgar ya. Silakan, masih ada pertanyaan menjelang Ramadan ini? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Novi nih, oke. Tafadhol Bu Novi nih, silakan. Izin saya usul Ustadz, boleh nggak nanti di grup dituliskan doa berbuka puasanya Ustadz. Mohon maaf lahir batin, sementara ini saya tahunya pertama kita baca bismillah, lalu kita meneguk minuman atau kita berbuka, kemudian setelah itu kita ada baca doa lagi. Ustadz tolong dijelaskan, nanti mungkin dituliskan di grup saja, jadi bisa dicatat sama ibu-ibu. Boleh. Ya boleh, jazakallah khair masukannya ya. Insyaallah. Iya, untuk diamalkan ya doanya itu ya. Iya. Iya, bisa langsung diamalkan. Iya. Kalau niat menjelang puasa atau niat berpuasa kan nggak ada doanya khusus kan itu Ustaz, niat ada gitu kan Ustaz. Doa akan berpuasa nggak ada, adanya niat. Kalau doa berbuka itu ada. Iya, kan yang rame-rame dibaca rame-rame nawa itu apa gitu kan, saum nggak ada ya sebenarnya itu ya. Nggak ada Ibu. Ya. Itu mungkin proses pembelajaran anak-anak aja kali ya Ustaz ya, rame-rame ya. Ya belajar juga nggak dibenarkan, mengajarkan yang salah itu berarti. Oke. Iya. Baik Ustadz, saya lari ke yang lainnya. Ibu Sum udah keluar ini Bu Sum. Bu Mama Hafizah ini, Mama Hafizah ada pertanyaan Ibu Hafizah, tetangga Ibu Ustadz Endra ya ini ya, Mama Hafizah. Tafadhol Bu. Oh, hanya monitor saja ya. Baiklah.
Kalau begitu apa namanya, rasanya kita cukupkan saja Ustaz pas jam 8 Iya. disimpulkan kemudian ditutup dengan doa Ustaz. Silakan. Baik, Bapak sekalian, rahmani rahmakumullah. Kita simpulkan kajian kita hari ini terkait dengan hukum melaksanakan puasa 1 hari atau 2 hari sebelum bulan Ramadan, maka ini dilarang. Kecuali kalau memang ada kebiasaan puasa sunnah maka nggak masalah. Kemudian mengganti puasa wajib ya itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, larangan puasa ketika hari yang diragukan, artinya ketika penentuan awal Ramadan belum jelas, ini hukumnya haram, tidak dibenarkan karena puasa Ramadan itu harus diawali dengan aturan seperti melihat bulan dan sebagainya. Maka dalam hal ini tidak dibenarkan berpuasa pada waktu yang diragukan, yaitu waktu tanggal 30 Sya'ban seperti itu ya. Ini saja yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum jami'an. Al-'afwu minkum. Ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz Hendra. Ilmunya mudah-mudahan bisa menambah perbaikan dari kualitas berpuasa kita semuanya. Ustadz Hendra, walaupun udah ditutup ya boleh sedikit ada catatan lupanya ketinggalan nih saya ini. Tadi Ibu menanyakan puasa setelah Ramadan Syawal tadi, itu kan niatnya nggak boleh ya dibarengi dengan puasa ngebayar hutang ya Ustadz. Jadi satu-satu tetap kan niatnya. Iya, harus dibedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Nggak boleh digabung puasa wajib. Nggak boleh ya digabung. Mau dapat untung sekalian puasa Senin Kamis gitu ya, nggak bisa ya, satu-satu aja. Dan dia bisa dikerjakan sebetulnya puasa awal atau puasa Syawal itu kan bisa di hari kapan saja gitu, yang penting di bulan Syawal, dan itu juga boleh terpisah-pisah ya, yang penting jumlahnya 6, boleh 2, 3, 4, begitu kah? Tapi boleh dikerjakan di waktu Senin Kamis kah? Boleh. Oke, nah itu sudah lebih jelas ya. Cuma kebanyakan kita melaksanakannya sekaligus supaya udah selesai. Karena ada juga yang mengatakan yang merasakan 6 hari pertama setelah bulan Ramadan itu kan pahalanya apa itu Ustaz? Seperti puasa setahun ya. Maaf. Oh, bukan, maksudnya puasa Syawal itu semuanya, artinya secara umum bukan tidak pengaruh dengan awal dan akhirnya enggak. Oh ya. Pahalanya sama semuanya, yaitu 10 kali lipat kan gitu kan. 10 kali lipat berarti digabung dengan pahalanya puasa Ramadan menjadi setahun gitu kan. Menjadi genap jadi setahun pahalanya gitu maksudnya. Bukan puasa Syawalnya itu 1 tahun, tidak. Artinya ketika dia digabung dengan Ramadan, maka menjadi pahalanya itu setara dengan puasa setahun gitu Ibu. Iya, setara dengan puasa setahun. Jadi puasa 6 ini artinya dalam pelaksanaannya bisa 6 sekaligus, bisa 6 itu terpotong-potong selama 6 hari. Iya. Nah, ketika melaksanakan ini bisa disamakan dengan Senin Kamis. Berarti dapat Senin Kamis dapat juga puasa Syawal gitu kah? Artinya dengan tujuan kan amalan kita itu diangkat Senin dan Kamis. Oke, baik. Ya. Hari Kamis diangkatnya pahala itu, maka sebaiknya kita ketika hari Kamis itu ya ketika kita sedang aktif dalam beribadah puasa. Nah, bagaimana dengan yang Daud itu? Ya, puasa Daud kan. Apakah Daud itu bisa terhitung karena dilaksanakan di bulan Syawal, berarti dia termasuk di 6 hari Syawal dimasukkan ke Daud itu bisakah? Enggak bisa, Ibu. Baik. Tapi bisanya di Senin Kamis aja ya? Iya, karena Senin Kamis kan jelas maksudnya terikat dengan hari gitu kan. Oke. Baik Pak Ustadz, maaf ya ini saya tambahkan ada note di sini yang belum sempat saya bacakan. Terima kasih Ustadz. Sekali lagi ibu-ibu sekalian, Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu dan bisa melaksanakan vaksin kedua untuk ibu-ibu yang lansia ya. Saya sendiri. Baik, saya pamitan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.